Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Yolanda. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, khususnya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Pendidikan Fisika Stunbook 2021. Di sini saya akan menjelaskan apa itu stunting, kasus stunting di Indonesia, penanganannya, dampaknya, faktor-faktor yang menyebabkannya, situasi-situasi yang mungkin menyebabkan, dan cara menanganinya. Pernah dengar istilah stunting? Mungkin sebagian orang asing dengan istilah tersebut. Stunting adalah kondisi tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya. Di Indonesia, kasus stunting masih menjadi kesehatan dengan jumlah yang cukup banyak. Hal ini disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dengan manifestasi kegagalan pertumbuhan atau growth faltering yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Stunting adalah kondisi tinggi badan seseorang yang lebih pendek dibandingkan badan orang lain pada umumnya atau yang seusianya. Stunted atau short stature atau tinggi atau panjang badan terhadap umur yang rendah digunakan sebagai indikator malnutrisi kronik yang menggambarkan riwayat kekurangan gizi balita dalam jangka waktu lama, menurut Sudargo 2010. Menurut Dekret et al. 2010, bahwa stunting pada balita atau rendahnya tinggi atau panjang badan menurut umur merupakan indikator kronis malnutrisi. Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yaitu Profesor Dr. Nila Farid Muluk, SPMK, mengatakan, ajarkan ke anak-anak kita kalau nanti bila mereka atau istri mereka mengandung, harus hamil yang direncanakan. Berikan kasih sayang, makan makanan dengan gizi yang baik agar anaknya tidak stunting. Jadi anak yang cerdas dan berkualitas. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Asia pada 2017. Angkanya mencapai 36,4%. Namun, pada tahun 2018, menurut data Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdes, angkanya terus menurun hingga 23,6%. Dari data yang sama, diketahui pula stunting pada balita di Indonesia pun turun menjadi 30,8%. Penurunan angka stunting di Indonesia adalah kabar baik, tapi belum berarti sudah bisa membuat tenang. Maklum, bila merujuk pada standar WHO, batas maksimal adalah 20% atau 1/5 dari jumlah total anak balita. Stunting diyakini akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, dan memperlebar ketimpangan. Situasi ini jika tidak diatasi segera, maka dapat dipastikan Indonesia tidak mampu bersaing menghadapi tantangan global pada masa depan, kata seorang juru bicara konsepsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Muhammad Taqiyuddin. Penyebab stunting. Stunting berkembang dalam jangka panjang karena kombinasi dari beberapa atau semua faktor-faktor berikut. Yang pertama yaitu kurang gizi kronis dalam waktu lama. Yang kedua, retardasi pertumbuhan intrauterin. Yang ketiga, tidak cukup protein dalam proporsi total asupan kalori. Dan yang keempat yaitu perubahan hormon yang dipicu oleh stres. Yang kelima, sering menderita infeksi di awal kehidupan seorang anak. Yang keenam, kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan. Yang ketujuh, terbatasnya akses pelayanan kesehatan, termasuk layanan kehamilan dan postnatal atau setelah melahirkan. Yang kedelapan, kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Yang kesembilan, masih kurangnya akses makanan bergizi karena tergolong mahal. Adapun gejala dari stunting, yaitu yang pertama, anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya. Yang kedua, proporsi tumbuh cenderung normal tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk usianya. Yang ketiga, berat badan rendah untuk anak seusianya. Yang keempat, pertumbuhan tulang tertunda. Mencegah stunting
akibat asupan gizi yang kurang dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan gizi yang sesuai. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jalan yang paling tepat agar kebutuhan gizi dapat tercukupi dengan baik. Pencegahan stunting bisa dilakukan dengan cara-cara berikut. Yaitu, yang pertama, berikan anak gizi seimbang agar tubuhnya bisa bertambah tinggi dan untuk perkembangan otak anak. Yang kedua, melakukan aktivitas fisik minimal olahraga 30 menit setiap hari. Yang keempat, jangan biarkan anak tidur larut malam agar anak mendapat istirahat yang cukup. Kemudian, adapun dampak stunting. Dampak stunting umumnya terjadi disebabkan kurangnya asupan nutrisi pada 1000 hari pertama anak. Hitungan 1000 hari di sini dimulai sejak janin sampai anak berusia 2 tahun. Jika pada rentang waktu ini gizi tidak dicukupi dengan baik, dampak yang ditimbulkan memiliki efek jangka pendek dan efek jangka panjang. Dampak yang ditimbulkan stunting dapat dibagi menjadi dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek diantaranya yaitu yang pertama, peningkatan kejadian kesakitan dan kematian. Yang kedua, perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak tidak optimal. Yang ketiga, peningkatan biaya kesehatan. Dampak jangka panjangnya itu diantaranya itu yang pertama, postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa atau lebih pendek dibandingkan pada umumnya. Yang kedua, meningkatnya risiko obesitas dan penyakit lainnya. Yang ketiga, menurunnya kesehatan reproduksi. Yang keempat, kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal saat masa sekolah, yang menyebabkan anak kurang dalam menangkap pelajaran yang dijelaskan oleh gurunya. Yang kelima yaitu produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal. Ciri-ciri anak stunting. Ciri-ciri anak yang mengalami stunting sehingga jika anak mengalami stunting dapat ditangani sesegera mungkin, yaitu dengan cara ciri-cirinya yaitu yang pertama, 1. Tanda pubertas terlambat. Yang kedua, usia 8-10 tahun anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata. Yang ketiga, pertumbuhan terhambat. Yang keempat, wajah tampak lebih muda dari usianya. Yang kelima, pertumbuhan gigi terlambat. Yang keenam, performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Adapun faktor-faktor penyebab kejadian stunting pada balita yaitu yang pertama, faktor keluarga dan rumah tangga. Yang kedua, complementary feeding yang tidak adequate. Yang ketiga, beberapa masalah dalam pemberian ASI. Yang keempat ada infeksi, dan yang kelima adalah kelainan endokrin. Adapun program-program yang dapat dilakukan dalam penanganan stunting. Penanganan stunting dilakukan melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif pada sasaran 1000 hari pertama kehidupan seorang anak sampai berusia 6 tahun. Peraturan Presiden nomor 42 tahun 2013 menyatakan bahwa gerakan 1000 HPK atau hari pertama kehidupan terdiri dari intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi spesifik adalah tindakan atau kegiatan yang dalam perencanaannya ditunjukkan khusus untuk kelompok 1000 HPK. Sedangkan intervensi sensitif adalah berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan. Sasarannya adalah masyarakat umum, tidak khusus untuk 1000 HPK. Kemudian adapun upaya pencegahan stunting yang dapat dilakukan oleh seorang ibu dari masa kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Pernah nggak sih Bunda dengar istilah stunting? Stunting adalah kondisi terhambatnya pertumbuhan anak karena kekurangan gizi. Nah, Bunda bisa melakukan cara-cara berikut ini untuk mencegah stunting. Yang pertama, Bumil makan makanan bernutrisi untuk tumbuh kembang janin. Kemudian, Bumil melakukan kontrol kandungan ke bidan atau dokter kandungan untuk mengetahui tumbuh kembang janin. Bunda harus memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan kepada bayi
video dari cara menangani atau upaya penanganan terhadap stunting dari masa ibu hamil sampai anak berusia 2 tahun. Di sini saya akan menjelaskan tentang situasi yang mungkin menyebabkan balita pendek atau stunting. Yang pertama yaitu ada situasi global. Kejadian balita pendek atau biasa disebut dengan stunting merupakan salah satu masalah gizi yang dialami oleh balita di dunia saat ini. Pada tahun 2017, 22,2% atau sekitar 150,8 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Namun angka ini sudah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan angka stunting pada tahun 2000, yaitu sebesar 32,6%. Stunting disebut juga dengan kerdil. Yang kedua yaitu ada situasi ibu dan calon ibu. Kondisi kesehatan dan gizi ibu sebelum dan saat kehamilan serta setelah persalinan mempengaruhi pertumbuhan janin dan risiko terjadinya stunting. Faktor lainnya pada ibu adalah postur tubuh ibu, yaitu pendek. Yang kedua yaitu jarak kehamilan yang terlalu dekat, ibu yang masih remaja, serta asupan nutrisi yang kurang pada saat kehamilan. Yang ketiga yaitu situasi bayi dan balita. Nutrisi yang diperoleh sejak bayi lahir tentunya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhannya, termasuk resiko terjadinya stunting. Tidak terlaksananya inisiasi menyusu dini atau IMD, gagalnya pemberian air susu ibu atau ASI eksklusif, dan proses penyapihan dini dapat menjadi salah satu faktor terjadinya stunting. Sedangkan dari sisi pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI, hal yang perlu diperhatikan adalah kuantitas, kualitas, dan kemampuan pangan yang diberikan. Kemudian yang keempat ada situasi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ini sangat berpengaruh karena kondisi sosial ekonomi dan sanitasi tempat tinggal juga berkaitan dengan terjadinya stunting. Kondisi ekonomi erat kaitannya dengan kemampuan dalam memenuhi asupan yang bergizi dan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan balita. Sedangkan sanitasi dan keamanan pangan dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit infeksi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai stunting. Mohon jika semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan kita mengenai stunting. Atas perhatian kalian semua dan terima kasih telah menonton YouTube saya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dengan video terbaru dari saya. Oke, sebagai penutup, saya Yolanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.